Pasti kalian sudah pernah dengar tentang Holocaust. Tapi apa sih Holocaust itu? Nah, oke. Jadi, Holocaust merupakan genosida yang dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap orang-orang Yahudi yang ada di Eropa. Diperkirakan tuh ada sekitar 6 juta orang Yahudi yang menjadi korban Holocaust. Tapi, kenapa Nazi Jerman sangat membenci orang-orang Yahudi? Menurut beberapa sumber, Nazi percaya bahwa orang Yahudi dan komunis sebagai pengkhianat negara. Holocaust sering terjadi pada tahun 1933 sampai 1945. Orang-orang Yahudi ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Kamp konsentrasi memang mirip seperti penjara. Namun, bedanya, para tahanan di kamp ini mendapat siksaan serta penganiayaan yang sangat keji. Kamp konsentrasi merupakan tempat mengumpulkan dan menahan lawan politik, tahanan atau tawanan. Biasanya, kamp konsentrasi didirikan pada saat perang atau masa bergejolak di suatu negara. Ada sekitar 44.000 kamp konstruksi dan ghetto, sebutan untuk kompleks Yahudi yang ada di Eropa. Salah satunya yang terkenal adalah kamp Auschwitz yang berada di Polandia. Tahanan di sana disuruh melakukan kerja paksa dan terkadang mereka disiksa tanpa ampun. Ghetto sering dikaitkan sebagai perlambangan diskriminasi. Ghetto merupakan tempat tertutup yang terpisah dari kota. Kondisi ghetto cenderung kumuh padat karena pada masa tersebut masyarakat Yahudi dipaksa untuk hidup di dalam ghetto. Terdapat 3 macam ghetto. Nah, yang pertama ini ada ghetto tertutup, 2 ghetto terbuka, dan yang ketiga itu ada ghetto penghancuran. Ghetto hanya memiliki 1 pintu masuk dan pintu keluar. Dari 9 juta Yahudi yang tinggal di Eropa sebelum Holocaust, ada sekitar 2/3-nya tewas. Secara khusus, lebih dari 1 juta anak Yahudi tewas dalam Holocaust. Serta kira-kira 2 juta wanita Yahudi dan 3 juta pria Yahudi. Sejarawan Michael Berenbaum mengungkapkan bahwa Jerman telah menjadi sebuah negara genosida. Setiap birokrasi di negara ini terlibat di dalam proses pembunuhan selama terjadinya Holocaust. Gereja-gereja, paroki, dan Kementerian Dalam Negeri menyediakan catatan kehadiran untuk mengidentifikasi orang Yahudi. Kantor pos menyampaikan perintah deportasi dan denaturalisasi. Departemen Keuangan menyita properti orang Yahudi, dan perusahaan-perusahaan Jerman memecat para pegawai Yahudi. Universitas-universitas juga menolak untuk menerima mahasiswa Yahudi, tidak mengakui gelar akademik mereka yang sudah lulus, dan mereka juga menembak mati para akademis Yahudi. Sedangkan Badan Transportasi Pemerintah Jerman bertugas untuk mengatur transportasi kereta untuk mengangkut Yahudi ke kamp-kamp. Perusahaan farmasi Jerman menguji coba obat-obatan pada para tahanan di kamp.
perusahaan-perusahaan ditawarkan kontrak untuk membangun krematorium, dan daftar rinci para korban dibuat dengan menggunakan mesin cetak yang diproduksi oleh perusahaan IBM Jerman, The Homa. Saat para tahanan memasuki kem-kem kematian, mereka diharuskan untuk menyerahkan semua barang pribadi mereka. Barang-barang ini selanjutnya dikatalogkan dan dikirim ke Jerman untuk digunakan kembali atau didaur ulang. Barenbaum juga mengungkapkan bahwa bagi para pelaku, peristiwa ini merupakan prestasi terbesar Jerman. Melalui sebuah rekening terselubung, Bank Nasional Jerman membantu mencuci barang-barang berharga yang dicuri dari para korban. Saul Friedlander menyatakan bahwa tidak satupun kelompok sosial, kelompok keagamaan, lembaga pendidikan, ataupun asosiasi profesional di Jerman dan di seluruh Eropa yang menyatakan solidaritasnya terhadap orang-orang Yahudi. Friedlander juga mengungkapkan bahwa beberapa gereja Kristen menyatakan bahwa umat Yahudi yang pindah agama harus dianggap sebagai bagian dari kawanan. Namun, itu pun hanya pada titik tertentu. Friedlander berpendapat bahwa hal tersebut menjadikan peristiwa Holocaust ini khas karena mampu terungkap tanpa adanya campur tangan dari kekuatan-kekuatan yang biasanya ditemukan dalam masyarakat maju, seperti industri, usaha kecil, gereja-gereja, dan kelompok masyarakat lainnya. Beberapa pakar berpendapat bahwa definisi Holocaust meliputi dua genosida, Nazi terhadap jutaan orang dalam kelompok lain selain Yahudi, diantaranya antara orang Rom, komunis, tawanan perang Soviet, warga Polandia dan Soviet, homoseksual, penyandang disabilitas, saksi Yehova, dan musuh politik dan keagamaan lainnya yang menjadi korban terlepas apakah mereka berasal dari etnis Jerman atau bukan. Ini adalah definisi yang paling umum digunakan sejak akhir Perang Dunia II hingga tahun 1960-an. Jika menggunakan definisi ini, maka sejumlah keseluruhan korban Holocaust ada sekitar 11 hingga 17 juta jiwa. Penyiksaan dan genosida ini dilakukan dalam beberapa tahap. Sejumlah hukum untuk menghapuskan keberadaan orang Yahudi dari masyarakat sipil, yang berarti paling terkenal adalah hukum Nuremberg, diberlakukan di Jerman Nazi bertahun-tahun sebelum dimulainya Perang Dunia II. Kem konsentrasi didirikan yang ada di dalamnya para tahanan diharuskan melakukan kerja paksa hingga mereka mati akibat kelelahan atau penyakit. Ketika Jerman menaklukkan wilayah baru di Eropa Timur, satuan khusus yang disebut Einsatzgruppen membantai musuh-musuh politik melalui penembakan massal. Nazi memerintahkan orang Yahudi dan Rom untuk dikurung di ghetto sebelum dipindahkan dengan kereta barang ke kamp pemusnahan. Di sana, jika mereka selamat dalam perjalanan, sebagian besar dari mereka secara sistematis dibunuh dalam kamar gas. Setiap bagian dari birokrasi Jerman Nazi terlibat dalam logistik yang berujung pada genosida, mengubah Reich ketiga menjadi apa yang oleh para pakar Holocaust disebut sebagai negara genosida. Ada perbedaan pendapat mengenai beberapa banyak yang diketahui oleh penduduk sipil Jerman mengenai konspirasi pemerintah terhadap orang Yahudi. Sebagian besar sejarawan mengklaim bahwa penduduk sipil tidak mengetahui kekejaman yang dilakukan pemerintah, khususnya yang terjadi di kamp konsentrasi yang terletak di luar Jerman, di Eropa yang diduduki Nazi. Akan tetapi, sejarawan Robert Geltli mengklaim bahwa pemerintah secara terbuka mengumumkan konspirasi melalui media dan bahwa warga sipil mengetahui setiap aspeknya, kecuali penggunaan kamar gas. Bukti sejarah signifikan menunjukkan bahwa sebagian besar korban Holocaust sebelum dikirim ke kamp konsentrasi tidak mengetahui nasib yang menanti mereka atau tidak mempercayainya.
Mereka meyakini bahwa mereka akan diberikan tempat tinggal yang baru. Nah, tahukah kalian, ada orang Indonesia yang menjadi korban dari Holocaust. Namanya ini adalah Perlindungan Lubis. Dia merupakan anggota dari organisasi Perhimpunan Indonesia pada saat itu. Sekian informasi dari aku. Terima kasih.